Pada tahun 2018, sebuah roket amatir diluncurkan oleh seorang pendukung bumi datar atau Flat Earth, Mike Hughes di Amerika Serikat. Tujuannya sederhana, membuktikan sendiri bahwa bumi itu sebenarnya datar, bukan bulat. Bagi sebagian orang, tindakan tersebut terdengar cukup aneh. Namun, bukan soal mereka benar atau salah. Tapi pertanyaan yang lebih menarik adalah, mengapa ada orang yang begitu yakin terhadap sebuah keyakinan yang bertentangan dengan konsensus ilmiah? Dan lebih jauh lagi, mengapa teori seperti ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berhasil membangun komunitas, identitas, bahkan rasa kebersamaan seperti yang terjadi dalam pendukung Flat Earth. Hal yang sama juga terjadi beberapa tahun kemudian ketika dunia dilanda pandemi COVID-19. Di tengah ketidakpastian global, bermunculan berbagai teori konspirasi. Ada yang percaya bahwa virus tersebut sengaja diciptakan di lab sebagai senjata biologis. Ada yang meyakini bahwa pandemi hanyalah rekayasa pemerintah dan media untuk mengendalikan masyarakat. Sebagian lainnya menghubungkan penyebaran virus dengan jaringan 5G atau microchip dalam vaksin tersebut. Bagi banyak orang, teori-teori tersebut mungkin terdengar tidak masuk akal. Namun, jutaan orang di berbagai negara mempercayainya. Sebagian menolak vaksinasi, sebagian mengabaikan protokol kesehatan, dan bahkan ada yang melakukan tindakan vandalisme terhadap infrastruktur telekomunikasi. Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang penting, karena hal tersebut mampu mempengaruhi cara manusia berpikir, bertindak, dan memandang realitas. Tetapi, mengapa otak manusia begitu mudah tertarik pada narasi semacam ini? Mengapa di tengah dunia yang semakin maju dan dipenuhi informasi, kita justru sering tertarik pada penjelasan yang tidak memiliki bukti yang kuat? Atau mungkinkah kebutuhan untuk mempercayai teori konspirasi sesungguhnya berakar pada sesuatu yang jauh lebih mendasar dalam diri manusia? Sebelum masuk ke teori konspirasi itu sendiri, penting untuk meluruskan suatu kesalahpahaman yang sering terjadi. Kata teori dalam kehidupan sehari-hari sering disalahartikan. Dalam percakapan umum, teori biasanya dianggap sebagai dugaan, spekulasi, atau bahkan sekedar asumsi yang belum terbukti. Padahal dalam ilmu pengetahuan, teori justru memiliki makna yang jauh lebih ketat. Sebuah teori adalah kerangka penjelasan yang dibangun dari pengamatan, bukti empiris, dan penalaran logis untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena bekerja. Teori bukan kebalikan dari fakta, melainkan cara untuk mengorganisasi fakta agar dapat dipahami secara sistematis. Kesalahpahaman ini penting untuk dipahami. Bagi mereka yang skeptis atau kontra terhadap teori konspirasi, istilah teori konspirasi seringkali langsung diasosiasikan dengan sesuatu yang tidak benar atau sekedar hayalan. Sebaliknya, bagi para penganutnya, teori konspirasi dipandang sebagai penjelasan alternatif yang diyakini mampu mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa besar. Dengan kata lain, sebelum kita menilai benar atau salahnya suatu teori konspirasi, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa istilah teori di sini tidak berarti sekedar dugaan, melainkan sebagai bentuk penjelasan yang terlepas dari valid atau tidaknya, berusaha memberikan struktur pada sesuatu yang dianggap kompleks atau tidak sepenuhnya terlihat. Di sisi lain, konspirasi secara sederhana merujuk pada rencana atau kesepakatan rahasia antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan ilegal, jahat, atau merugikan yang dilakukan secara rahasia untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, penggunaan istilah teori konspirasi meskipun tidak merujuk pada pengertian ilmiah yang ketat sebagaimana istilah teori dalam sains, pada dasarnya merujuk pada sebuah upaya untuk menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena dengan asumsi bahwa peristiwa tersebut merupakan hasil kerjasama rahasia antara dua orang atau lebih yang bertindak secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, di mana keterlibatan mereka tidak nampak secara langsung di permukaan. Penting untuk dipahami juga bahwa konspirasi dalam arti kerjasama rahasia bukanlah sesuatu yang hanya ada dalam imajinasi manusia. Sejarah menunjukkan bahwa beberapa konspirasi memang benar-benar terjadi. Skandal Watergate di Amerika Serikat misalnya, mengungkap adanya upaya terorganisasi dari lingkaran dalam pemerintahan Presiden Richard Nixon untuk melakukan penyadaban dan kemudian menutupi keterlibatan mereka. Dengan kata lain, konspirasi yang nyata memang mungkin terjadi. Namun, disinilah letak perbedaan penting yang seringkali terlewatkan. Konspirasi yang nyata pada akhirnya dapat ditelusuri
ditelusuri melalui bukti yang dapat diverifikasi, pelaku yang dapat diidentifikasi, serta tindakan yang dapat diuji melalui penyelidikan. Sebaliknya, teori konspirasi merupakan sebuah kerangka penjelasan yang mengasumsikan adanya aktor dan agenda tersembunyi di balik suatu peristiwa. Meskipun seringkali informasi yang tersedia masih tidak lengkap atau ambigu. Artinya, keberadaan konspirasi yang nyata tidak serta-merta menjadikan setiap peristiwa besar sebagai hasil dari sebuah konspirasi. Dunia sosial, politik, dan ekonomi seringkali bergerak melalui interaksi yang jauh lebih kompleks, melibatkan banyak aktor, kepentingan yang saling bertabrakan, serta unsur kebetulan dan ketidakpastian yang tidak selalu dapat direduksi menjadi satu rencana besar di balik layar. Namun, jika teori konspirasi pada dasarnya hanyalah sebuah cara menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena dengan mengasumsikan adanya aktor dan agenda yang bekerja di balik layar, muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa penjelasan semacam ini seringkali terasa begitu masuk akal dan meyakinkan bagi banyak orang? Bahkan ketika bukti yang tersedia belum cukup untuk mendukung tingkat kepastian yang diklaim dalam berbagai narasi konspiratif, mulai dari Flat Earth hingga berbagai teori konspirasi seputar COVID-19. Untuk memahami mengapa teori konspirasi begitu mudah dipercaya, kita perlu melihat salah satu kemampuan yang justru membuat spesies kita mampu bertahan hidup selama ribuan tahun, yaitu kemampuan untuk mengenali pola. Bayangkan, Anda hidup puluhan ribu tahun yang lalu. Anda mendengar suara gemerisik di semak-semak. Bisa jadi itu hanyalah hembusan angin, namun bisa juga seekor predator yang sedang mengintai. Bagi nenek moyang kita, lebih aman untuk menganggap bahwa ada predator di balik semak daripada mengabaikannya. Kesalahan karena terlalu waspada mungkin hanya menimbulkan rasa malu atau tidak berdampak sama sekali. Sedangkan gagal mengenali ancaman bisa saja berujung pada kematian. Dalam biologi evolusioner, kecenderungan semacam ini memberikan keuntungan bagi keberlangsungan hidup. Individu yang lebih peka terhadap kemungkinan ancaman cenderung memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan mewariskan gennya kepada generasi berikutnya. Karena itulah seiring proses evolusi, manusia mengembangkan kemampuan yang luar biasa untuk mengenali pola di sekitarnya. Kita terus-menerus menghubungkan berbagai peristiwa, mencari hubungan sebab akibat, dan mencoba menemukan keteraturan di tengah dunia yang tampak kacau. Dari kemampuan mengenali pergerakan bintang dan pergantian musim, manusia mengembangkan pertanian. Dari pengamatan terhadap gejala alam, manusia mulai memahami hubungan sebab akibat dan melahirkan berbagai pengetahuan. Bahkan sains modern pada dasarnya juga berangkat dari upaya yang sama, yakni mencari pola dan keteraturan yang tersembunyi di balik berbagai fenomena. Dari sudut pandang neuroscience, kemampuan ini muncul dari cara otak memproses informasi dan membuat prediksi mengenai dunia di sekitarnya. Otak tidak sekedar menerima informasi secara pasif. Ia terus-menerus membandingkan pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya, mencari hubungan di antara berbagai peristiwa, lalu membangun dugaan mengenai apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak ilmuwan saraf mulai memandang otak sebagai mesin prediksi. Tugas utamanya bukan hanya memahami dunia, tetapi juga memprediksi dunia. Dengan cara itu, manusia dapat mengurangi ketidakpastian dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang akan datang. Sebagian dari kemampuan ini melibatkan area-area penting pada cerebral cortex, khususnya prefrontal cortex, yang berperan dalam penalaran, pengambilan keputusan, dan pembentukan prediksi. Namun, kemampuan mengenali pola tidak berasal dari satu bagian otak saja. Ia merupakan hasil kerja berbagai jaringan saraf yang saling terhubung untuk membantu kita memahami lingkungan yang kompleks. Dengan kata lain, otak manusia pada dasarnya terus berusaha membuat dunia terasa masuk akal. Ia ingin dunia dapat dipahami, dapat diprediksi, dan memiliki keteraturan. Namun, kemampuan yang sama juga memiliki sisi lain. Terkadang, otak kita menghubungkan hal-hal yang sebenarnya tidak saling berkaitan. Kita melihat bentuk wajah di awan. Kita menganggap serangkaian kebetulan sebagai pertanda. Kita menghubungkan dua peristiwa yang terjadi berdekatan, seolah-olah keduanya pasti memiliki hubungan sebab akibat. Dalam psikologi dan ilmu saraf, kecenderungan ini dikenal sebagai illusory pattern perception, yaitu kecenderungan untuk melihat pola yang sesungguhnya tidak nyata. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang lebih rentan mengalami kecenderungan ini dibandingkan yang lain. Ketika dihadapkan pada informasi yang ambigu atau acak, mereka lebih mudah menemukan hubungan dan makna yang sebenarnya tidak didukung oleh bukti yang kuat. Salah satu faktor yang diduga berperan adalah sistem dopamin di otak. Dopamin seringkali dikenal sebagai zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang atau penghargaan. Namun dalam neuroscience, fungsinya jauh lebih daripada itu. Dopamin juga berperan dalam proses yang dikenal sebagai salience attribution,
attention, yaitu cara otak menentukan informasi mana yang dianggap penting, menarik perhatian, atau memiliki makna khusus. Sistem ini pada dasarnya membantu manusia memisahkan sinyal yang dianggap penting dari banyak informasi yang setiap hari membanjiri indera kita. Namun dalam kondisi tertentu, proses tersebut dapat menjadi terlalu sensitif. Akibatnya, otak mulai memberikan makna yang lebih besar terhadap informasi yang sebenarnya ambigu, acak, atau tidak saling berkaitan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa ketika aktivitas dopamin meningkat, seseorang dapat menjadi lebih cenderung melihat pola dan hubungan di dalam informasi yang sebenarnya tidak memiliki keteraturan yang jelas. Tentu saja, hal ini bukan berarti dopamin membuat seseorang otomatis mempercayai teori konspirasi. Kepercayaan semacam itu merupakan hasil interaksi yang jauh lebih kompleks antara cara kerja otak, emosi, pengalaman hidup, dan lingkungan sosial. Namun, temuan-temuan tersebut menunjukkan sesuatu yang penting, bahwa otak manusia tidak hanya berusaha memahami dunia, ia juga terus berusaha menemukan makna di dalamnya. Dan di titik inilah teori konspirasi mulai terasa masuk akal dan menarik bagi sebagian orang. Pandemi, krisis ekonomi, bencana, atau peristiwa politik besar seringkali merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan sangat rumit. Kenyataannya, dunia jarang bekerja melalui satu sebab tunggal. Bahkan, banyak peristiwa juga dipengaruhi oleh kebetulan dan ketidakpastian yang tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan. Namun, otak manusia tidak selalu nyaman menerima kenyataan semacam itu. Sebagai mesin prediksi, otak terus berusaha menyusun peristiwa-peristiwa tersebut ke dalam sebuah pola yang dapat diprediksi. Ketika dunia terasa kacau dan sulit diprediksi, muncul dorongan untuk mencari penjelasan yang mampu mengembalikan rasa keteraturan. Disinilah narasi konspirasi menawarkan sesuatu yang sangat menarik. Ada pelaku, ada rencana, dan ada tujuan. Fenomena atau peristiwa yang awalnya terasa kacau dan tidak dapat dipahami berubah menjadi dunia yang memiliki arah dan penjelasan. Ironisnya, bagi otak manusia, sebuah penjelasan yang keliru terkadang terasa lebih memuaskan daripada menerima kenyataan bahwa tidak semua peristiwa memiliki pola yang jelas dan tidak semua kejadian besar dikendalikan oleh seseorang. Namun, proses ini tidak berhenti di dalam pikiran individu. Sebuah penjelasan yang terasa masuk akal cenderung dibagikan kepada orang lain, didiskusikan, diperdebatkan, dan pada akhirnya dipercaya secara bersama-sama. Keyakinan yang dibagikan di dalam sebuah kelompok cenderung menguat melalui pengulangan dan validasi sosial. Dalam psikologi, terdapat fenomena yang dikenal sebagai confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk lebih mudah menerima informasi yang mendukung keyakinan yang telah dimiliki sebelumnya, sekaligus meragukan informasi yang bertentangan dengannya. Akibatnya, keyakinan yang awalnya sederhana dapat menjadi semakin kuat karena terus divalidasi oleh informasi yang dipilih secara selektif, seringkali tanpa disadari oleh orang yang mempercayainya. Di era media sosial, proses ini berlangsung jauh lebih cepat. Algoritma dirancang untuk menyajikan konten yang sesuai dengan minat dan preferensi pengguna. Akibatnya, seseorang dapat terus-menerus terpapar informasi yang menguatkan keyakinannya sendiri, sementara pandangan yang berbeda semakin jarang muncul di hadapannya. Fenomena ini sering disebut sebagai echo chamber, yaitu lingkungan informasi di mana seseorang lebih banyak berinteraksi dengan pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Dalam ruang seperti ini, sebuah narasi tidak lagi dinilai terutama berdasarkan kualitas buktinya, tetapi berdasarkan seberapa sering narasi tersebut diulang dan diterima oleh kelompok. Apa yang diyakini bersama perlahan terasa semakin benar karena memperoleh validasi sosial yang berlangsung terus-menerus. Seiring waktu, kondisi ini dapat memperbesar ketidakpercayaan terhadap institusi seperti pemerintah, media, maupun ilmu pengetahuan. Ketika kepercayaan terhadap sumber informasi yang mapan melemah, narasi alternatif memperoleh ruang yang lebih besar untuk berkembang. Ketika sebuah narasi konspirasi telah mengakar di dalam suatu kelompok, dunia mulai dipandang melalui batas yang semakin tegas antara kita dan mereka. Sebagian orang dianggap memahami kebenaran, sementara pihak lain dipandang sebagai pihak yang menyembunyikan atau bahkan menjadi bagian dari konspirasi itu sendiri. Pola semacam ini bukanlah hal yang baru. Pada masa perburuan penyihir di Eropa antara abad ke-15 hingga ke-18, masyarakat yang dilanda ketidakpastian akibat wabah, kelaparan, dan berbagai krisis sering mencari pihak yang dapat disalahkan atas penderitaan yang mereka alami. Muncul keyakinan bahwa individu-individu tertentu secara diam-diam bertanggung jawab atas berbagai malapetaka yang terjadi. Keyakinan tersebut kemudian digunakan untuk membenarkan penganiayaan dan eksekusi terhadap ribuan orang. Berabad-abad kemudian, pola yang serupa kembali muncul di Jerman pada awal abad ke-20. Di tengah kekalahan perang dan krisis ekonomi, berkembang narasi bahwa kelompok tertentu, terutama orang Yahudi, secara tersembunyi bertanggung jawab atas kemunduran bangsa Jerman. Narasi tersebut membantu membangun identitas kelompok, menciptakan musuh bersama, dan pada akhirnya
akhirnya digunakan untuk menghimpun dukungan politik yang berujung pada tragedi kemanusiaan berskala besar. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa bahaya terbesar teori konspirasi tidak selalu terletak pada klaimnya yang keliru, melainkan pada kemampuannya dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai musuh dan tindakan apa yang kemudian dianggap dapat dibenarkan terhadap mereka. Pada akhirnya, teori konspirasi bukan lagi sekedar cara individu memahami dunia yang penuh ketidakpastian. Ia sudah menjadi bagian dari cara kita sebagai manusia dalam melihat, menafsirkan, dan merespon realitas di sekitar kita. Dari cara otak bekerja, hingga bagaimana kita saling mempengaruhi dalam kelompok, sampai bagaimana informasi menyebar di era digital. Semuanya mengarah pada satu hal yang sama, bahwa kita tidak hanya mencari apa yang benar, tetapi juga apa yang terasa masuk akal bagi kita. Masalahnya, ketika sebuah penjelasan dipilih bukan karena paling tepat, tetapi karena paling meyakinkan atau paling menenangkan, dampaknya tidak berhenti pada satu orang saja. Perlahan, hal itu dapat mendorong polarisasi, membuat perbedaan pandangan semakin tajam, dan pada akhirnya membuat kita semakin sulit untuk benar-benar saling mendengarkan. Di saat yang sama, informasi yang kita terima setiap hari juga semakin banyak dan cepat, dan di tengah arus seperti ini, tidak semua hal bisa langsung dipercaya, tapi juga tidak semua hal pantas langsung ditolak. Ada kebutuhan untuk berhenti sejenak, melihat sumbernya, membandingkan, dan memahami konteksnya sebelum sampai pada kesimpulan. Karena pada akhirnya, menerima informasi dengan baik bukan soal selalu merasa paling benar, tapi soal memberi ruang bahwa kita bisa saja belum melihat gambaran yang utuh sepenuhnya.